إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون رحمكم الله. Semoga di sore hari ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala macam nikmat kepada kita. Salah satu nikmat yang kita rasakan pada hari ini adalah nikmat kita duduk di majelis ilmu dalam rangka memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan agar kita mampu untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi olehnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa kita teringat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah di mana mereka membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya, kecuali kata Rasulullah SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan oleh Allah kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi atas mereka rahmat dari Allah, wa haffathumul malaika, dan dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan malaikat selalu menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, orang-orang yang duduk di rumah Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengharap agar kita mendapatkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang akan kita bahas ini salah satunya adalah berkenaan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam hal tazkiyatun nafas, yaitu mensucikan jiwa, mensucikan diri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas 10 kaidah di dalam mensucikan jiwa. Hal ini kami ambil dari kitab yang berjudul Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi, buah karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullahu ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, jiwa merupakan unsur yang penting dari diri manusia. Karena saking pentingnya jiwa tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam ayatnya dengan beberapa makhluknya, salah satunya adalah jiwa. Kita simak dan kita perhatikan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syams. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyamsi waduhaha", demi matahari dan cahayanya, wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang mengikutinya,
wan nahari idza jallaha, dan demi malam demi waktu siang dengan terang benderangnya, wal laili idza yaghshaha, dan demi malam ketika malam itu sudah menutup, yaitu sudah gelap, was samai wa ma banaha, dan demi langit dengan apa yang ada di atasnya, wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan apa yang ada di bawahnya, wa nafsi wa ma sawwaha, ini syahidnya, dan demi jiwa dengan apa yang diluruskan oleh Allah terhadap jiwa tersebut, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa tersebut fujuraha wa taqwaha, kejahatannya dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung bagi orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi bagi orang yang telah menyia-nyiakannya. Asyahid di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya wa nafsi wa ma sawwaha. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama jiwa dan segala apa yang diluruskan oleh jiwa tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang meluruskan jiwa tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini qad aflaha man zakkaha, telah beruntung orang yang mensucikannya. Taib para jamaah yang dirahmati Allah, makna dari zakkaha, mensucikannya, aslu kalimat zakka dari az-zakah, artinya adalah az-ziyada alal khair, az-ziyada alal khair atau az-ziyada fil khair, yaitu tambahan kebaikan. Az-zakah, tambahan kebaikan. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, maksudnya adalah barang siapa yang berusaha untuk mensucikan jiwanya, sa'a fi tazkiyati nafsihi, berusaha untuk mensucikan jiwanya, untuk memperbaiki jiwanya, untuk mempertinggi jiwanya kepada derajat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan al-istikthar bi fi'li ta'at, dengan menjalankan seluruh ketaatan-ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah, maka dia telah beruntung. Maka dia telah beruntung. Jadi di dalam ayat ini Allah menyebutkan orang yang berusaha untuk mensucikan jiwanya, memperbaiki jiwanya, menginginkan agar jiwanya terus ke atas, mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan khair, dan menghindari amalan-amalan keburukan, maka dia telah beruntung. Karenanya Allah menyatakan qad aflaha man zakkaha. Sebaliknya Allah menyatakan wa qad khaba man dassaha. Al-khaib, khaba di sini adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan. Orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan adalah orang-orang yang dassaha. Aslut tazkiyah, makna dari dassaha di sini adalah al-ikhfa, yaitu yang menyembunyikan. Artinya kenapa kok menyembunyikan jiwanya? Dia telah merugi. Artinya bahwa sesungguhnya orang yang menyembunyikan jiwanya dengan melakukan perbuatan-perbuatan buruk dan dia mudawamah selalu melakukan perbuatan-perbuatan buruk, maka sungguh dalam hal ini dia telah merugi. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dassaha, dassa di sini adalah al-ikhfa, menyembunyikan perbuatan buruk. Kenapa? Karena tabiat seseorang secara fitrah, jika dia melakukan perbuatan buruk, maka dia tidak mau jika perbuatan buruk tersebut dilihat oleh manusia. Tidak mau jika perbuatan itu dilihat oleh manusia. Karenanya Nabi SAW pernah menyatakan di dalam hadisnya, bahwasanya kebajikan itu adalah mahaka fi sadrika, keburukan itu adalah mahaka fi sadrika wa karihta ayyatali alaihin nas,
apa-apa yang terdetik di dalam jiwamu untuk melakukan keburukan itu dan engkau tidak mau, enggan jika hal itu akan diketahui oleh manusia, itu adalah keburukan. Itu adalah keburukan. Maka di dalam ayat ini Allah menyebutkan waqad khaba man dassaha. Sungguh telah merugi orang-orang yang menghinakan jiwanya. Artinya menyia-nyiakan jiwanya dengan melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang membuat dirinya sengsara, baik itu di dalam kehidupan dunianya terlebih di kehidupan akhiratnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya jiwa ini ya menginginkan jiwa yang baik ya. Tidaklah meridhoi kecuali dengan apa-apa yang amalan-amalan yang terbaik. Tidaklah ridho jiwa kita ini kecuali dengan sesuatu yang paling istimewa, sesuatu yang paling tinggi, sesuatu yang paling baik. Ini tabiat jiwa yang terpuji. Berbeda dengan jiwa yang buruk. Jiwa yang buruk tidaklah menginginkan kecuali keburukan-keburukan. Dia akan selalu menginginkan keburukan-keburukan yang menjadikannya dia rendah. Baik itu rendah di hadapan Allah, rendah di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karenanya an-nafsus syarifah, jiwa yang baik tidak menginginkan kezaliman. Jiwa yang baik tidak menginginkan kezaliman. Kenapa? Karena kezaliman merupakan keburukan. Kezaliman dapat menyebabkan seseorang jatuh dari ketinggiannya. Ya, kezaliman adalah sesuatu yang terlarang, bahkan sangat terlarang. Allah sendiri yang melarang dirinya untuk berbuat kezaliman. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai anak Adam, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku menjadikan kezaliman itu haram atas kalian, karenanya janganlah kalian saling mendolimi. Untuk itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, islahu an-nafsi, yaitu memperbaiki jiwa, berusaha untuk mentazkiyah, yaitu mensucikan jiwa, merupakan perkara yang penting bagi seorang muslim. Dan memperbaiki jiwa merupakan hak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri seorang hamba. Karenanya jiwa kita mempunyai hak atas kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li nafsika 'alaika haqqan." Sesungguhnya dirimu mempunyai hak atas dirimu. Mempunyai hak atas dirimu. Jiwamu mempunyai hak atas dirimu. Hak jiwa adalah hendaknya kita apa? Memperbaiki jiwa tersebut. Berusaha untuk mensucikan jiwa tersebut. Untuk itulah di dalam rangka untuk mensucikan jiwa, maka koridor yang harus kita penuhi dan harus kita jalani adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hal ini ada 10 kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala berkenaan dengan usaha-usaha ya yang sekiranya akan kita lakukan jika kita ingin mendapatkan kesucian jiwa, di dalam meraih kebersihan dan kesucian jiwa. Kaidah yang pertama, at-tauhid aslu ma tasku bihin nafs. Tauhid merupakan dasar dalam usaha untuk mensucikan jiwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tahu bahwa tujuan hamba Allah menciptakan jin dan manusia. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang mulia surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Illa liya'budun ay illa liwahidun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkanku. Menyembahku di sini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid merupakan asal dasar tujuan diutusnya para rasul di tengah-tengah umatnya, termasuk juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut." Walaqad ba'atsna, dan sungguh telah kami utus di masing-masing setiap umat itu seorang rasul yang mempunyai misi an i'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Kemudian tauhid juga merupakan kewajiban yang pertama bagi seorang hamba ketika dia masuk Islam. Kewajiban yang pertama bagi seorang hamba ketika dia akan masuk Islam. Maka tidak diterima keislamannya kecuali dengan tauhid, yaitu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, diceritakan bahwa Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu tatkala diutus oleh Rasulullah SAW ke kota Yaman, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz? Ya Mu'adz, innaka taqdumu ala qaumi ahlil kitab. Wahai Mu'adz, engkau sebentar lagi akan tiba, akan mendatangi kaum ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ayyuwahhidullah. Hendaklah engkau pertama kali yang engkau seru kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengajak mereka untuk Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah berjanji bagi orang-orang ya yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak mensucikan dirinya, ya. Allah berjanji bagi orang yang tidak mensucikan dirinya dengan bertauhid kepada Allah, maka Allah akan menimpakan kepadanya adab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 6 sampai ayat 7, "Wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun." Dan celakalah bagi orang-orang musyrik. Mereka adalah orang-orang yang tidak yu'tuna zakat, yang tidak membayar zakat, wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka kafir terhadap negeri akhirat. Asyahid dalam ayat ini adalah alladzina la yu'tuna zakat. Mereka adalah orang-orang yang tidak memberi zakat. Az-zakat di sini, memberi zakat di sini adalah mereka orang-orang yang tidak mensucikan jiwanya dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini dengan mengatakan hiya at-tauhid wal iman. Ayat ini yang dimaksud la yu'tunaz zakah, mereka tidak memberikan zakat, artinya mereka tidak mentauhidkan Allah dan tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal ini membuat jiwa mereka suci, membuat jiwa mereka bersih, ya. Jadi tauhid dan iman ini yang membuat jiwa seseorang bersih. Fa innahu yatadamman nafya ilahiyya ma siwal haq minal qalb wa isbati ilahiyatil haq fil qalb. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sesungguhnya tauhid, ya, dan keimanan yang dapat membersihkan hati, dikarenakan hal itu terkandung di dalamnya nafyu ilahiyah ma siwal haq minal qalb, meniadakan ilahiyah, meniadakan sesembahan yang tidak benar di dalam hati, dan menetapkan ilahiyah, menetapkan sesembahan yang benar di dalam hati. Ini adalah makna la ilaha illallah. Ini adalah makna la ilaha illallah.
Makna la ilaha illallah, la ilaha menafikan seluruh apa? Sesembahan-sesembahan yang ada di muka bumi ini, bahwa sesembahan tersebut semuanya batil. Lalu kemudian menetapkan isbat illallah, menetapkan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Karenanya ya, tauhid dan iman ya yang terintisari dari kalimat la ilaha illallah adalah sesuatu yang lazim untuk dimasukkan di dalam jiwa bagi seorang hamba jika jiwa tersebut ingin disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga menjelaskan ayat ini. Beliau mengatakan wa qala aktsarul mufassirin minas salaf wa man ba'dahum hiya tauhid. Para ulama tafsir dari kalangan salaf dan setelah mereka menafsirkan ayat ini, Fussilat ayat 6 sampai ayat 7, terutama dari ayat walladzina la yu'tunaz zakah, yaitu orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, yaitu tidak bersyahadat la ilaha illallah dan tidak beriman kepada Allah, yang mana iman tersebut membuat jiwa ini akan apa? Akan bersih. Dan itulah yang dikatakan aslu zakat ya, dasar dari zakat, kesucian jiwa itu adalah dengan tauhid. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana tauhid itu merupakan dasar dari pensucian jiwa, maka kebalikannya, apa kebalikannya? Kebalikan dari tauhid, syirikan. Kebalikan dari tauhid adalah kesyirikan, merupakan dasar dari pengkotoran jiwa. Tauhid dasar di dalam pensucian jiwa, sedangkan kebalikannya kesyirikan dasar dari apa? Pengkotoran jiwa. Maka orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, yaitu orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah mengotori jiwanya. Sekaligus kesyirikan itu dapat meruntuhkan amal perbuatan. Ya, kesyirikan bisa mengotori jiwa dan bisa meruntuhkan amal perbuatan. Jika kesyirikan itu bisa mengotori jiwa dan meruntuhkan amal perbuatan, lantas apalagi yang diharapkan dari seorang hamba? Dari kebaikan. Apa yang diharapkan oleh seorang hamba? Tidak ada kebaikan dari seorang hamba. Hatinya sudah kotor, amalannya gugur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kami wahyukan kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, seandainya engkau berbuat syirik maka akan gugur seluruh amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Taib. Ayat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala la in asyrakta, jika engkau berbuat syirik. Adakah Nabi Muhammad berbuat syirik? Tidak. Ayat ini berkenaan dengan apa ini? Ancaman. Yang dicontohkan ancaman tersebut adalah Nabi Muhammad SAW, dan tidak mungkin Nabi Muhammad utusan Allah berbuat syirik, karena Allah telah membimbingnya. Ini merupakan tahdid, ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik. Sekali berNabi Muhammad saja, seorang Rasul ya, jika berbuat syirik, ya, seorang Rasul jika berbuat syirik akan gugur amalannya, apalagi selain beliau. Karenanya ini ayat merupakan ayat tahdid, ayat ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik akan gugur amal perbuatan mereka. Begitu juga syirik merupakan dosa, termasuk dosa besar dan dosa yang paling besar di antara dosa besar. Sehingga karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang berbuat syirik jika ia meninggal dalam keadaan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi
siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ada di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, juga di surat An-Nisa ayat 116. Allah juga mengharamkan surga bagi orang yang berbuat syirik. Hati-hati. Orang yang berbuat syirik diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya, karena surga sangatlah mahal bagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Allah tidak mau disekutukan. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong seorang pun bagi orang-orang yang berbuat zalim, yaitu orang-orang yang berbuat syirik. Naam, para jamaah yang dirahmati Allah, untuk itulah seorang hamba jika ingin mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kesucian jiwanya. Seorang hamba manakala mewujudkan tauhid kepada Allah, maka Allah akan membersihkan jiwanya. Allah membersihkan jiwanya dengan cara apa? Dengan cara diberinya hidayah kepada hamba tersebut, diberinya keamanan yang sempurna kepada hamba tersebut, keamanan baik itu keamanan dunia dan keamanan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidaklah mencampur adukkan keimanannya itu dengan kezaliman, ulaika lahumul amn, mereka akan mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Ayat ini pernah ditanyakan oleh para sahabat. Para sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak mendolimi, ya, mendolimi diri kami atau mendolimi, ya, orang lain? Tidak mungkin di antara kami yang tidak pernah berbuat kezaliman. Sedangkan ayat ini mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ya, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, tidakkah kalian mengetahui bagaimana, ya, kezaliman yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kesyirikan? Bukankah Luqman pernah mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Ya, wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah. Inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Kemudian jika seorang hamba mengikhlaskan tauhidnya kepada Allah, merendahkan kepada Allah, untuk Allah, dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, sehingga amalannya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka jiwanya akan sehat, jiwanya akan baik, jiwanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang mengotori jiwanya tersebut, sehingga jiwanya bersih dan dia berhak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang bersih, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Rabbmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Karenanya syarat utama untuk mensucikan jiwa adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang kedua, Syekh Abdul Razak menyatakan
Ad-du'a miftahu zakatin nufus. Doa merupakan kunci dari pensucian jiwa. Segala sesuatu ada kuncinya. Dan kunci dalam pensucian jiwa adalah doa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a." Tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Dan doa merupakan salah satu amalan yang paling afdol. Amalan yang dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan doa menunjukkan hamba tersebut butuh kepada Allah. Menunjukkan kehinaan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan pengakuan hamba akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan kepercayaan seorang hamba bahwa Allah lah yang mampu merealisasikan apa yang diminta olehnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala sangat senang jika mendapati hambanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah menggolongkan orang-orang yang selalu minta kepada Allah saja termasuk golongan aulia Allah, yaitu para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, doa mempunyai pengaruh yang besar sekali dalam kehidupan hamba, baik itu kehidupan dunianya terlebih di kehidupan akhiratnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah mewasiatkan, ya, kepada Abul Qasim Al-Maghribi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ad-du'a miftahu kulli khairin. Doa itu adalah kunci dari setiap kebaikan. Jika kita ingin kunci dari setiap kebaikan, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu khairin tarjuhu li nafsika wa turidu min khairatid dunya wal akhirah fatlubhu minallahi walja ilaihi fi nailihi wa tahsilihi. Maka setiap kebaikan apa yang kau harapkan dan engkau inginkan kebaikan itu ada pada dirimu, hendaklah engkau memintanya hanya kepada Allah. Bersandarlah kepada Allah di dalam meminta kebaikan-kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang yang meminta kepada Allah, Allah akan mengijabahi, pasti diijabahi oleh Allah. Makanya jangan seorang hamba kemudian khawatir tatkala meminta kepada Allah lantas Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabahinya. Manakala kita meminta kepada Allah dan melaksanakan syarat-syaratnya, maka Allah pasti akan mengijabahinya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, ud'uni, ya, mintalah engkau kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan memperkenankan permintaanmu. Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a. Sesungguhnya aku tidak mengkhawatirkan hammal ijabah, keinginan untuk diijabahi. Aku tidak tertanggung keinginan untuk diijabahi. Tapi walakin hammad du'a, tapi yang aku perhatikan adalah keinginan untuk berdoa. Masya Allah. Kemudian beliau mengatakan, faida ulhimtu ad-du'a fa innal ijabata ma'ahu. Jika aku diberi petunjuk oleh Allah, diberi ilham oleh Allah untuk berdoa kepadanya, maka ijabah artinya apa? Penjawaban doa itu akan menyertai bersama dengan doa. Jadi di sini letaknya para jamaah, ya, kita tidak usah khawatir tatkala kita memohon kepada Allah, asal permohonan kita tulus, asal permohonan kita, ya, tidak istijal, tidak tergesa-gesa, atau asal permohonan kita sesuai dengan syarat-syaratnya. Kita memohon kepada Allah dan kita menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karena sesungguhnya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita melakukannya, hal itu akan apa? Menghalangi ijabatu doa. Taib, Mutarrif bin Sakhir rahimahullahu taala pernah mengatakan, tadzakartu ma jima'ul khair. Aku mengingat apa yang mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Faidal khairu katsir. Ternyata aku melihat bahwa kebaikan itu banyak sekali.
as-shaumu was-shalah, puasa kebaikan, salat juga kebaikan. Fa idza huwa biyadillahi azza wa jalla, ternyata kebaikan puasa dan kebaikan salat itu ada di tangan Allah. Apa maksudnya? Anda bisa puasa, Anda bisa salat, dan hal itu merupakan kebaikan, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah Anda bisa berpuasa, tidak diperkenankan berpuasa, bahkan tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat tatkala Anda dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk mendapatkan kebaikan. Maka berbahagialah bagi orang yang bisa berpuasa, bisa melaksanakan sholat ya, dengan rukun-rukunnya, dengan kewajiban-kewajibannya, dengan sunah-sunahnya, maka dia telah diberi taufik kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttarib bin Sikhir mengatakan ya, kebaikan salat, puasa merupakan kebaikan, dan keduanya ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillahi azza wa jalla illa an tas'alahu falyu'tiyaka ya. Jika engkau tidak sanggup ya untuk mendapatkan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala kecuali engkau dengan memintanya, maka hendaklah engkau memintanya. Engkau meminta dalam hal ini apa? Meminta dengan doa. Faida jima'ul khairi ad-du'a. Maka seluruh kebaikan-kebaikan itu terkumpul pada doa. Karenanya para jamaah jangan diremehkan ya. Jangan diremehkan sya'nud doa ya, kedudukan doa ini. Betapa akhir-akhir ini banyak di antara kita meremehkan. Tatkala terjadi kejadian ya ada di depan kita, maka kita lebih memperanankan otak kita, akal kita, kekuatan kita dan sebagainya, daripada kita langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan wabah, banyak di antara kita ini pusing bingung, wah bagaimana wabah ini, mana vaksinnya dan sebagainya. Dia mengira bahwa dengan adanya vaksin, dengan adanya obat dan sebagainya, itu sudah menyelesaikan masalah wabah ini. Tidak para jemaah. Kalau kita melupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menimpakan wabah itu sendiri dan Allah pula yang mengangkat wabah itu sendiri, maka tidak mungkin Allah akan menolong kita dalam mengatasi wabah ini. Karenanya setiap apapun hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi SAW setiap kejadian apapun yang menimpa kepada Nabi SAW, baik itu kebaikan atau keburukan, maka beliau berdoa kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam masalah kesucian jiwa, hubungannya dengan doa, Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesucian jiwa kepada beliau. Di dalam doanya yang ma'thur, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi, ya Allah berikan kepada jiwaku ini ya taqwaha, ketakwaannya, wa zakkiha, dan bersihkanlah ia dan sucikanlah ia, anta khairu man zakkaha, sesungguhnya engkau adalah ya sebaik-baik zat yang membersihkannya, anta waliyuha wa maulaha, engkau pemilik jiwa dan engkaulah yang menguasai jiwa tersebut. Di dalam doa ini terdapat isyarat tambih bahwa Nabi SAW selalu berdoa akan kesucian jiwa beliau. Bahkan Nabi SAW sangat memperhatikan jiwa beliau agar jiwa beliau terus istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Rasulullah pernah berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, ya tetapkanlah hatiku ini ke dalam agamamu. Karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, hal yang paling besar di mana Allah Subhanahu wa taala ya menolong hamba dengan hal tersebut adalah jika seorang hamba tersebut mengetahui
bahwa kesucian jiwanya itu terletak dari seringnya hamba tersebut doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, balillahu yuzakki may yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan tazkiyah kepada siapa yang dikehendaki. Semuanya di tangan Allah. Maka kita tidak bisa meraih apa yang di tangan Allah kecuali kita berdoa kepada Allah. Allah juga berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki may yasha. Seandainya tidak karena keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian, maka tidaklah mungkin di antara kalian diberikan kebersihan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi walakinallaha yuzakki may yasha, akan tetapi Allah lah yang membersihkan jiwa seorang hamba siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, kebersihan jiwa dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa merupakan salah satu pintu atau kunci di mana kita bisa meraih kesucian jiwa. Kaidah yang ketiga, Al-Qur'anul Karim manba'ut tazkiyah wa ma'inuha. Al-Qur'anul Karim adalah sumber tazkiyah, sumber pensucian jiwa, dan Al-Qur'an adalah yang menolong seseorang untuk membersihkan jiwanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah berfirman, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman tatkala diutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yatslu alaihim ayatihi, yang mana seorang rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Lihat, ini syahidnya, membacakan ayat-ayatnya, yaitu Al-Quran. Wa yuzakkihim, dan mentazkiyah mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan memberikan pengajaran kepada mereka Alkitab wal hikmah, memberikan pengajaran kepada mereka akan Al-Quran dan hikmah. Taib, di dalam ayat ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, dominallahu liman ittaba'al Qur'an alla yadilla fid dunya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini bahwa seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diutus oleh Allah dengan membawa kitab yang diajarkan kepada umatnya, di mana kitab ini akan memberikan tazkiyah kepada mereka, wa yuzakkihim, memberikan tazkiyah kepada mereka, pensucian jiwa. Karena yang Al-Quran sumber dari kesucian jiwa tersebut. Untuk itulah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, sesungguhnya Al-Qur'anul Karim bagi orang-orang yang mengikutinya, yaitu mengikuti Al-Qur'anul Karim, maka dia pasti tidak akan tersesat di dunia dan pasti tidak akan sengsara di akhirat. Allah menyebutkan dalam surat Thaha ayat 123, famanittaba hudaya fala yadillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti hidayahku, petunjukku yaitu Al-Quran, fala yadillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Masuk waktu Isya ya. Adzan dulu ya. Fadhol, silakan. Terus dilanjut setelah itu ya. Nah, kita lanjutkan kaidah yang ketiga, bahwa Al-Qur'an merupakan sumber dari tazkiyatun nufus. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, ya, peringatan, ya, nasihat dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan cahaya ataupun penawar bagi jiwa, bagi dada, wa huda, petunjuk, wa rahmah lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah menyebut Al-Quran di sini sebagai apa?
sebagai mau'idah pertama kali, kemudian sebagai syifa lima fis sudur, penawar bagi hati, yang mana penawar ini bisa mensucikan hati, bahkan bisa memberikan hidayah kepada hati dan memberikan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 121. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Allah berfirman, mereka adalah orang yang diberi oleh Allah kepada mereka Alkitab, ya, yatslunahu haqqa tilawati, mereka membaca kitab tersebut dengan sebenar-benarnya membaca. Ulaika yu'minuna bih, dan mereka itu orang yang mengimani kitab tersebut. Kalimat, ya, yatslunahu haqqa tilawatihi, mereka membaca Al-Qur'an haqqa tilawah, dengan sebenar-benarnya membaca. Takunul qira'a bihifdhihi wa fahmihi wa tadabburihi, maka membaca Al-Qur'an itu jika benar-benar membaca, yaitu bukan hanya sekedar membaca saja, tapi membaca sekaligus menghafalnya, memahaminya, mentadaburinya, dan mengamalkan kandungan isinya. Ini yang dikatakan haqqa tilawati, yaitu membaca dengan sebenar-benarnya bacaan. Karenanya kita membaca Al-Quran jika ingin mendapatkan hidayah, jika ingin agar hati kita suci, dibersihkan oleh Allah dengan Al-Quran, maka kita membaca dengan sebenar-benarnya membaca, yaitu dengan memahaminya, mentadaburinya, kemudian apa? Menghafalnya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah menceritakan, kami para sahabat dahulu, ya, ketika kami membaca Al-Qur'an 10 ayat, maka kami tidak akan bergeser dalam 10 ayat tersebut kecuali kami telah mengetahui maknanya dan mengamalkannya. Subhanallah. Jadi mereka tidak akan bergeser dari mempelajari 10 ayat kecuali setelah mereka apa? Para sahabat memahami maknanya dan mengamalkannya. Begitulah haqqat tilawah. Begitulah sebenar-benarnya membaca Al-Qur'an. Baru Al-Qur'an bisa apa? Menjadi sumber tazkiyah an-nufus. Kemudian kaidah yang keempat, ittikhadul uswah al-hasanah wal qudwah, menjadikan uswah, teladan. Siapa teladan kita, panutan kita? Jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, dan sungguh telah terdapat pada diri seorang rasul, Rasulullah, bagi kalian uswatun hasanah, teladan yang baik. Liman, bagi siapa yang kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan mengingat Allah dengan banyak. Al-Hasan rahimahullahu taala pernah menyebutkan tentang ta'assi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kaum-kaum akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal kecintaan kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan apa? Menurunkan ayatnya di surat Al-Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini adalah ayatul imtihan. Ayat apa? Ayat ujian. Ujian bagi siapa? Ujian bagi orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengaku cinta akan menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutannya. Fattabi'uni, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Para ulama mengatakan laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Bukan urusannya engkau mencintai, tetapi yang engkau perhatikan adalah bagaimana engkau dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita ingin meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan
mendapatkan maghfirah dari Allah, syaratnya apa? Mengikuti Rasulullah SAW. Fattabi'uni, ikutilah aku. Karenanya mengikuti Rasulullah SAW adalah juga ainut tazkiyah, yaitu itulah pensucian jiwa. Karena jiwa ini akan selalu membutuhkan apa? Upgrade. Tatkala jiwa ini lesu, tatkala jiwa ini mendapatkan penyakit dan sebagainya, dia akan membutuhkan obat, dia akan membutuhkan dokter yang akan apa? Yang akan mengarahkan jiwa ini kepada kesehatannya. Lah, dokternya jiwa itu siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah panutan kita, dialah yang menunjukkan kita bagaimana caranya kita mentazkiyah diri kita. Karenanya kita tidak bisa kemudian melakukan apapun di dalam rangka untuk mentazkiyah jiwa kita kecuali panutan, pedoman dari Rasulullah SAW. Manakala kita mengambil panutan selain Rasulullah SAW, pedoman dari selain Rasulullah SAW untuk mensucikan jiwa kita, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu tanpa ada petunjuk dari kami, maka amalan tersebut ditolak. Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah timbangan yang besar. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang ingin mentazkiyah jiwanya. Fa'alaihi tu'radul asya, kepada beliau, di tangan beliau segala sesuatu dipaparkan oleh beliau, baik itu tentang akhlak beliau, tentang kehidupan sepak terjang beliau, bahkan tentang hidayah petunjuk beliau, semuanya dipaparkan. Faman wafaqaha fawal haq. Maka barang siapa yang mencocoki beliau di dalam petunjuknya, di dalam sepak terjang kehidupannya, dan di dalam akhlaknya, maka dia berada di atas kebenaran. Sebaliknya barang siapa yang tidak mencocoki beliau, maka dia termasuk di atas jalan kebatilan. Karenanya bagi siapa yang ingin mentazkiyah jiwanya, dirinya, hendaklah menjadikan Rasulullah SAW sebagai toladan untuk dicontoh dalam segala halnya, dalam pribadi beliau, akhlak beliau, sepak terjang beliau, bahkan petunjuk-petunjuk beliau. Hendaknya kita menjadikan beliau sebagai toladan di dalam mensucikan jiwa. Kemudian kaidah yang kelima, kaidah at-tazkiyah takhliyatun wa tahliyatun. Tazkiyatun nafas itu adalah takhliyah, mengkosongkan, wa tahliyah, dan mengisi. Apa maksud mengkosongkan dan mengisi? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya usaha kita di dalam mentazkiyah jiwa kita, pertama kali yang kita lakukan itu adalah mengkosongkan jiwa kita. Apa yang dikosongkan dari jiwa ini? Yang dikosongkan dari jiwa ini artinya adalah dengan mensucikan jiwa ini dari kerak-kerak kerak-kerak kotoran maksiat, kotoran kesyirikan, kotoran kebid'ahan, dan kotoran kekufuran. Setelah itu, setelah dibersihkan semua dari kerak-kerak kotoran itu, baru diisi tahliyah. Baru diisi dengan dengan keimanan, dengan mengerjakan ketaatan, dan mengerjakan amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim." Ambillah dari harta-harta mereka orang kaya sedekah, sebagai sedekah. Tutahhiruhum, yang akan mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan mereka, wa sholli alaihim, dan doakan mereka. Makna dari tutahhiruhum, makna dari tutahhiruhum ini adalah kalimat isyarat agar kita melakukan tathhir, pensucian jiwa kita sebelum sebelum mengisi jiwa.
melakukan pensucian jiwa dahulu. Kenapa para jamaah? Karena tidaklah mungkin jiwa kita ini akan murni bersih jika sebelumnya tidak dilakukan pembersihan dari kotoran-kotoran. Ibarat air. Kalau air ini asalnya kotor para jamaah, ada kotorannya, ya. Lalu kemudian kita isi dengan air yang baik, air yang bersih. Apakah air yang bersih itu akan menjadikan air yang ada di dalam ini bersih semuanya? Tidak, akan kotor. Bagaimana caranya supaya air ini akan menjadi air yang bersih murni? Lah, kotoran yang ada dibersihkan dahulu, betul? Seperti itulah ibarat jiwa kita, dibersihkan dahulu, kerak-keraknya dibersihkan dahulu. Setelah bersih, kosong dalam keadaan bersih, baru setelah itu diisi dengan air bersih. Jadilah air yang ada di dalam kemasan ini bersih. Bisa difahami para jemaah? Begitulah ilustrasi jiwa kita. Maka jiwa kita tidak akan mendapatkan kebersihannya kecuali dengan cara pertama adalah dengan membersihkan kerak-keraknya. Kerak-kerak kotoran. Kotoran apa yang dibersihkan dari jiwa? Kotoran-kotoran yang mengganggu jiwa seperti kotoran kesyirikan, kotoran kebid'ahan, kotoran kemaksiatan, kotoran kekufuran, kotoran amal-amal perbuatan yang tidak baik dan sebagainya, perbuatan yang tidak baik, maka ini dibersihkan. Baru kemudian diberikan ya kebersihannya tersebut dengan apa? Tahliyah, dengan amalan ketaatan, amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa para jamaah yang dirahmati Allah, hal ini perlu kita lakukan? Karena Nabi SAW juga pernah memberikan isyarat dalam hal ini. Dalam sabdanya beliau mengatakan, seseorang yang berdosa, kata Nabi SAW, idza adnabal amdu dzamban nukitat fihi nuktatat sauda. Seorang hamba jika melakukan satu dosa, maka akan dititik hitam pada hatinya. Paham para jamaah? Jadi nokta hitam, titik hitam itu adalah akibat perbuatan dosa. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Jika hamba tersebut membersihkan titik tersebut dengan cara istighfar dan bertaubat kepada Allah, maka hatinya kembali bersih. Namun kata Nabi SAW, wa in ada, jika dia kembali melakukan maksiat, melakukan dosa, zida fiha, maka titik itu akan kembali dan akan mengotori jiwanya. Hatta ta'lu'a qalbuhu, sampai nanti hatinya itu tertutupi dengan apa? Nokta-nokta hitam tersebut. Kalau hati sudah tertutupi dengan nokta-nokta hitam, hati ini akan menjadi keras. Wa dzalika ron, kata Nabi SAW, itulah yang dimaksud ron, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, sekali-kali tidak, itu adalah ron, titik nokta-nokta hitam yang menutupi jiwa akibat dari apa yang telah mereka perbuat. Karenanya jika jiwa sudah seperti itu keadaannya, apa yang akan didapatkan? Jiwa sudah mati para jamaah. Meskipun fisik seorang hamba hidup, jiwanya sudah mati. Ya, kalau jiwa sudah mati, ini bahayanya. Apa yang diakibatkan? Dia akan memandang kebaikan itu keburukan. Sebaliknya, dia akan memandang keburukan sebagai kebaikan. Pandangannya terbalik. Pandangannya terbalik karena jiwanya mati, tidak bisa menilai. Nah, begitulah orang-orang kafir. Ya, karena hatinya kotor, karena hatinya tertutup, ya, maka dia tidak bisa melihat kebaikan. Kebaikan dianggap keburukan, keburukan dianggap kebaikan. Karenanya di dalam hal ini, ya, seseorang jika ingin melakukan tazkiyah, maka hendaknya ia membersihkan kerak-keraknya dahulu, ya, dari perbuatan dosa, kemudian diisi dengan perbuatan amal-amal kebajikan. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini kaidah sampai 10 kaidah. Tapi kalau kita paksa nanti bisa sampai jam 8 atau jam setengah 9 dan sebagainya. Dilanjutkan atau dicukupkan? Taib, mungkin kita cukupkan sampai kaidah yang kelima saja para jamaah. Jika ada kesempatan atau ada waktu lain, insyaallah kita akan teruskan, ya, sisa dari kaidah, ya, di dalam kitab, ya, 10 kaidah yang ditulis oleh
Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Tapi mungkin ada pertanyaan? Tapi silakan. Tadi kan dikatakan dalam ayat Al-Quran bahwa Allah mengampuni dosa-dosa selain Dosa syirik. nah, dan gugurlah amalan-amalan sebelumnya. Nah, ketika hamba itu bertobat, apakah amalan-amalan selanjutnya itu tetap dihitung pahala atau akan gugur seterusnya? Amalan sebelumnya. Selanjutnya. Amalan selanjutnya. Taib. Jika seorang hamba bertobat dari dosa kesyirikan, apakah amalan selanjutnya itu akan apa? Akan dibalas oleh Allah SWT? Tentunya. Jadi amalan-amalan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah jika seorang hamba tersebut bertobat kepada Allah. Karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama pernah menyatakan bahwa ya, satu dosa itu akan menutupi kebaikan seorang hamba. Manakala dosa tersebut dihilangkan dari seorang hamba, maka seorang hamba akan termotivasi, diberi taufik oleh Allah untuk melakukan amal-amal kebajikan. Seperti orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosanya, katakan. Dengan taubatnya itu dia sudah melakukan amal kebajikan. Taubat sendiri adalah amal kebajikan. Lah, dengan taubat ini akan diikuti dengan amal kebajikan yang lainnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa, ya. Sebagaimana dosa itu akan mewarisi dosa berikutnya. Paham para jamaah? Seseorang ketika terjatuh dalam perbuatan dosa dan ia membiarkan dosa tersebut, maka dia nanti akan mewarisi dosa-dosa berikutnya. Begitu juga amal ketaatan. Amal ketaatan, jika kita mendawaminya, kita melaksanakannya, dan kita senang dengan amal tersebut, maka amal kebajikan itu akan apa? Memotivasi kita untuk melakukan amal kebajikan yang lainnya. Paham para jemaah? Jadi seorang hamba jika bertobat kepada Allah, maka Allah akan memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk melakukan amal kebajikan yang lainnya, sehingga amal kebajikan itu membantu dirinya untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ada yang lain? Naam. Tiba-tiba apa? Setelah operasi? Menyikapi pengobatan tersebut, pengobatan yang berbau syirik. Taib. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Pertama, yang perlu kita ingatkan bahwa seseorang berbuat syirik tidak akan mendapatkan keberuntungan apapun. Sebagaimana tatkala seseorang itu percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam menyembuhkan penyakitnya, maka dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Ya, sebagaimana ketika Rasulullah SAW pernah mengingatkan ya seseorang ketika dia memakai satu tamimah, satu jimat. Ketika itu Nabi SAW mengatakan, ya, apa ini? Ditanya kepada orang yang memakai jimat tersebut, ya, ini adalah tamimah. Apa ini? Gunanya untuk apa? Ya, gunanya untuk apa? Untuk menanggulangi dirinya dari apa? Godaan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Barang siapa yang memakai tamimah, ya, semacam jimat dan sebagainya, maka Allah tidak akan apa? Tidak akan memberikan keberuntungan atau tidak akan memberikan kesempurnaan kepadanya, ya. Bahkan di dalam hadis yang lainnya, ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya,
jika engkau masih memakai hal ini, maka hal itu tidak akan memberikan keberuntungan apapun kepadamu. Katakan seseorang ketika berobat kepada orang lain dengan pengobatan alternatif, di mana pengobatan tersebut mengandung unsur-unsur kesyirikan. Kemudian setelah dicek ternyata pengobatan tersebut berhasil. Maka keberhasilan pengobatan yang ada kesyirikan di dalamnya bukan sebagai faktor indikasi bahwa pengobatan tersebut benar adanya. Ini yang kadang-kadang banyak di antara kita yang tertipu. Ustadz, saya kalau memakai pengobatan alternatif ini, wah, sembuh Ustadz. Nah, sehingga ya indikasi kesembuhannya itu dijadikan satu titik bahwa itu adalah suatu kebenaran. Tidak semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesembuhan penyakit dengan pengobatan yang ada itu merupakan indikasi faktor kebenaran, kecuali jika apa yang kita lakukan itu sudah benar sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali orang-orang yang mengamalkan model-model pengobatan, ya, yang mana pengobatan ini tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengobatan yang syar'i, ruqyah syariah. Lalu kemudian Allah mengujinya. Diuji dengan apa? Diuji dengan kesembuhan. Nah, disinilah letaknya ujian keimanan kita. Sampai di mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengimani bahwa kesembuhan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kita hanya diperintahkan dan disyariatkan oleh Allah untuk melakukan sebab-sebab yang syar'i, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang lainnya, ya, di luar dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian kita. Sejatinya, ya, penyembuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan faktor indikasi kebenaran, akan tetapi itu ujian keimanan bagi seseorang. Maka hati-hatilah dengan itu. Seperti orang yang dicelup-celupkan batu ke air, kemudian diminum, lantas setelah diminum dengan izin Allah sembuh. Bukan berarti mencelupkan batu tersebut, ya, merupakan satu indikasi bahwa itu adalah kebenaran, tidak. Sampai kita mengetahui bahwa kebenaran yang mutlak itu adalah apa yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam hal penyembuhan. Banyak sekali, ya, kalau kita mengkaji lagi bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita penyembuhan yang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Salah satunya adalah dengan berdoa, ya, dengan berdoa. Kemudian Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memegang, ya, tempat yang di mana beliau sakit, ya. Ya. Kemudian dengan membaca ayat-ayat ruqyah dan sebagainya. Ini adalah penyembuhan yang disyariatkan. Adapun dengan kita datang ke dokter, nah, datang ke dokter ini merupakan salah satu usaha yang diperbolehkan. Kenapa? Karena dokter dia menganalisa penyakit itu sesuai dengan ilmu, ya, sesuai dengan ilmu yang ada pada organ-organ tubuh manusia. Oh, jika manusia ini pilek maka diberi obat seperti ini. Ini bukan berarti bahwa kita bergantung kepada dokter tersebut, ya. Ini tergantung kepada orang yang melakukan pengobatan itu. Jika dia bergantung kepada dokter tersebut, maka dia terjerumus kepada kesyirikan. Tapi jika dia datang ke dokter tersebut hanya cuma sebagai perantara yang diperintahkan oleh syariat dan dibolehkan oleh syariat, sedangkan kesembuhan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi para jamaah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.